Pembukaan Piala Dunia 2022 kemungkinan diundur. Pembukaan Piala Dunia 2022, yang akan dilangsungkan pada tanggal 20 November tahun 2022, ada beberapa kemungkinan diundur. Stadion Al-Bayt terletak di kota Al-Khor. Arena ini akan menjadi lokasi upacara pembukaan Piala Dunia 2022 pada tanggal 20 November mendatang. Penyebab pembukaan Piala Dunia 2022 kemungkinan diundur di negara Qatar berdasarkan beberapa faktor. Sebab negara Qatar yang berada di Timur Tengah, menjadi tempat perdana pembukaan Piala Dunia 2022, dengan terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Pada pembukaan Piala Dunia 2022 kemungkinan diundur, jika terjadi cuaca buruk. Sebab, Qatar beberapa bulan lalu dan Uni Emirat Arab UEA, dilanda hujan lebat pada Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, yang berdampak banjir di jalan-jalan di beberapa wilayah negara tersebut. Padahal, Qatar sendiri jarang terlanda bencana banjir dan peristiwa itu jarang terjadi di dua negara yang berada Jazirah Arab. Lusail Iconic Stadium. Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 menyediakan 8 stadion, untuk menggelar seluruh pertandingan. Salah satunya adalah Lusail Iconic Stadium, yang terletak di kota Lusail, Qatar. Lusail adalah kota terencana di Qatar, yang terletak di pantai, di bagian utara kota Matia Al-Da'ayen. Lusail terletak sekitar 23 km di utara pusat kota Doha, tepat di utara West Bay Lagoon, pada lebih dari 38 km, dan pada akhirnya akan memiliki infrastruktur untuk menampung 450.000 orang, dengan penduduk bekerja kantoran kurang dari 190.000, dan 60.000 pekerja biasa. Selain itu, fasilitas publiknya pun memadai untuk kehidupan sehari-hari di sana. Trotoarnya cukup lebar, terdapat lapangan olahraga yang layak, jalur sepeda, serta akses terbuka ke kawasan pejalan kaki. Salah satu tempat yang layak dikunjungi adalah Marina Twin Towers. Bangunan setinggi 139 meter itu jadi salah satu ikon paling menarik di kota Lusail. Bentuk menaranya tidak biasa dibandingkan menara pada umumnya karena strukturnya seperti tidak rapi. Oleh karenanya, banyak yang menjulukinya sebagai Lego Towers. Marina Twin Towers juga melambangkan populasinya yang multikultural. Hal tersebut terlihat pada perpaduan warnanya antara putih, abu-abu, merah, kuning, dan hijau. Lusail Iconic Stadium adalah salah satu stadion yang diajukan Qatar dalam proposalnya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2010 silam. Qatar baru memulai tender pembangunan stadion, setelah ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Pencarian desain yang cocok cukup memakan waktu. Qatar baru memulai proses pengadaan pembangunan stadion pada tahun 2014. Ketika itu, panitia pelaksana memilih desain berbentuk mangkuk yang terinspirasi dari karya seni berupa lampion yang tersebar di seluruh tanah Arab. Proses konstruksi dimulai pada tahun 2017 dan baru selesai 4 tahun kemudian. Namun, stadion ini sendiri baru akan diresmikan sehari setelah laga pembuka Piala Dunia 2022 di bulan November mendatang. Lusail Iconic Stadium dapat menampung sampai 80.000 orang di dalamnya. Jumlah ini adalah yang terbesar di antara 7 stadion lain yang disiapkan. Rata-rata kapasitas stadion lain yang jadi tempat menghelat pertandingan hanya berkisar 40.000 hingga 60.000. Kapasitasnya yang paling besar ini membuat Lusail Iconic Stadium mendapat kehormatan menggelar partai final Piala Dunia 2022. Itu juga termasuk 6 pertandingan di babak penyisihan dan masing-masing 1 pertandingan di setiap babak gugur.
Walaupun demikian, kapasitas Lusail Iconic Stadium akan dipangkas cukup banyak setelah penyelenggaraannya berakhir. Kompleks di sekitar stadion akan dialihfungsikan sebagai ruang publik yang terdapat sekolah, pusat perbelanjaan, kafe, fasilitas olahraga, dan klinik kesehatan. Oleh karenanya, sistem transportasi di sekitar Lusail Iconic Stadium dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan pengunjung. Ada jalur tram khusus yang dibuat supaya pengunjung bisa berpergian ke tempat-tempat penting di Lusail dan daerah sekitarnya. Selain itu, ada pula jalur khusus yang menghubungkan stadion langsung menuju pusat kota Doha dan Bandara Internasional Hamad. Al Bayt Stadium in Qatar. Al Bayt Stadium merupakan salah satu stadion resmi untuk menggelar Piala Dunia 2022 di Qatar. Stadion yang berlokasi di kota Al-Khor ini sengaja dibangun khusus menyambut ajang sepak bola termegah di dunia. Stadion Al Bayt berlokasi di Al-Khor, Qatar. Jaraknya dari ibu kota Doha, sekitar 51 km dengan waktu tempuh 42 menit. Proses pengerjaan Al Bayt Stadium memakan waktu kurang lebih 5 tahun, mulai akhir 2015 dan baru dibuka secara resmi pada awal tahun 2020. Pembukaannya bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional yang diperingati di Qatar. Meski begitu, stadion ini baru menggelar pertandingan resmi pertamanya di bulan November pada ajang Arab Cup 2021. Al Bayt Stadium kala itu menjadi tempat berlangsungnya laga pembuka antara Qatar vs Bahrain dan partai puncak antara Tunisia vs Aljazair. Al Bayt Stadium belum digunakan oleh tim lokal setempat sebagai kandang ataupun pertandingan resmi. Stadion ini rencananya baru akan digunakan kembali untuk menggelar laga pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar vs Ekuador. Penamaan stadion ini merujuk pada tenda yang dahulu digunakan oleh orang-orang nomaden di daerah Qatar dengan sebutan Bait Al-Sa'ar. Sesuai dengan rujukan namanya, konsep desain stadion yang diusung pun tampak seperti atap tenda raksasa. Stadion Al Bayt memiliki desain yang unik. Mengutip dari laman Qatar 2022, desain bangunan stadion terinspirasi oleh Bait Al-Sa'ar. Bait Al-Sa'ar merupakan tenda yang dihuni oleh orang-orang nomaden Qatar dan Timur Tengah. Oleh sebab itu, arsitektur bangunan stadion menyerupai tenda. Ciri khas lain Bait Al-Sa'ar adalah garis berwarna putih, hitam, dan merah. Ciri khas ini juga diaplikasikan dengan baik pada desain bangunan stadion Al Bayt. Tenda tersebut digunakan orang-orang zaman dahulu untuk melindungi diri mereka dari panas matahari yang menyengat. Oleh karenanya, bagian dalam stadion dilengkapi pendingin di segala penjuru untuk memastikan suhu di dalam tidak terlampau panas. Atap dengan sistem buka tutup tersebut, juga dihiasi dengan motif garis putih, hitam, dan merah sehingga menyerupai Bait Al-Sa'ar. Dengan atap yang bisa tertutup itu, maka Stadion Al Bayt menjadi satu-satunya stadion indoor di Piala Dunia 2022. Saat atap tertutup, penonton tidak perlu khawatir dengan udara panas. Sebab, Stadion Al Bayt juga telah dilengkapi dengan sistem pendingin. Konsep tersebut berkembang sampai keluar stadion. Stadion Al Bayt memiliki luas area lebih besar dari 30 lapangan sepak bola, berdasarkan informasi dari laman FIFA. Ruang terbuka hijau, taman, dan danau terhampar luas pada kompleks di sekitar stadion. Di balik sentuhan lokal tersebut, Al Bayt Stadium merupakan salah satu stadion termegah di Qatar. Atap stadionnya bisa terbuka dan tertutup, yang memakan waktu sekitar 20 menit. Kapasitasnya sendiri bisa mencapai 60.000 orang, atau yang terbesar kedua di Piala Dunia 2022.
Konstruksi Stadion Al Bayt akan diubah usai turnamen Piala 2022. Rencananya, kursi bagian atas stadion akan dihilangkan. Dengan demikian, kapasitas berkurang menjadi 32.000. Sementara, fasilitas kursi stadion tersebut akan disumbangkan untuk membantu pembangunan infrastruktur olahraga di negara lain. Sebagai gantinya, sebuah hotel mewah akan dibangun pada tribun atas tersebut. Berbagai fasilitas lain, seperti pusat perbelanjaan, mal, restoran, gym, rumah sakit, dan aula juga akan dibangun di dalam stadion setelah Piala Dunia 2022. Al Bayt Stadium juga akan jadi saksi bisu berlangsungnya partai-partai akbar yang mempertemukan tim-tim besar di babak penyisihan. Stadion ini juga akan terus digunakan di babak 16 besar, babak 8 besar, dan babak semifinal. Berikut beberapa rencana pertandingan yang akan digelar di Stadion megah ini. Education City Stadium. Education City Stadium atau Stadion Kota Pendidikan adalah stadion sepak bola di Al Rayyan, Qatar. Stadion ini digunakan untuk Piala Dunia FIFA 2022. Stadion ini berbentuk berlian bergerigi, yang berkilauan ketika siang hari dan bersinar di malam hari. Tempat ini dibangun khusus untuk menyorot posisi Qatar sebagai pusat pembelajaran yang dinamis bagi siswa dan akademisi di seluruh Arab dan sekitarnya. Stadion ini dianggap sebagai salah satu stadion dengan pembangunan berkelanjutan terbaik dari aspek lingkungan hidup di dunia. Dilansir dari Stadium, Education City Stadium adalah tempat megah yang berlokasi di Al Rayyan, Qatar. Atau lebih tepatnya 15 km dari ibu kota Doha. Stadion yang dirancang oleh Fenwick Iribarren Architects, dan pattern desain ini mampu menampung 40.000 penonton. Penamaan Education City Stadium dipilih karena bangunan megah tersebut berdiri tegak di pusat pembelajaran dan pengetahuan yang sangat populer di sana. Desain Education City Stadium pertama kali dipresentasikan pada tanggal 2 Desember tahun 2014. Pembangunannya secara resmi baru dimulai pada tahun 2016. Kemudian, di tahun 2018, struktur beton utama selesai dibangun dilanjut dengan pengangkatan atap stadion. Pengerjaan Education City Stadium terbilang cukup lancar dan tidak menemui kendala sedikit pun. Di bulan Juli tahun 2019 atap dan fasad stadion sudah terpasang. Kemudian di bulan November kursi penonton sudah berjejer rapi, hingga pada tanggal 15 Juni tahun 2020 pekerjaan konstruksi selesai. Pada tanggal 30 September tahun 2019, FIFA mengumumkan stadion ini sebagai tuan rumah pertandingan perebutan tempat ketiga, dan final Piala Dunia antar klub FIFA 2019, yang digelar di Qatar. Stadion ini juga menjadi tuan rumah pertandingan pertama Liverpool di semifinal Piala Dunia antar klub FIFA 2019, tetapi pada tanggal 7 Desember tahun 2019, pembukaan resmi Stadion Education City ditunda hingga awal 2020. Dengan demikian, pertandingan pembuka Liverpool, final, dan perebutan tempat ketiga semuanya dipindahkan ke Stadion Internasional Khalifa di Doha. Pada tahun 2020, Stadion Education City menjadi tuan rumah pertandingan zona timur dan barat dari Liga Champions AFC 2020. Stadion ini menjadi tuan rumah 5 pertandingan selama Piala Arab FIFA 2021. Stadion Education City akan menjadi tuan rumah 8 pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2022.
Tribun penonton Education City Stadium dibagi menjadi 3 tingkat. Kabarnya, tingkat tertinggi akan dibongkar setelah Piala Dunia 2022, sehingga mengurangi kapasitas menjadi sekitar 25.000. Kursi-kursi tersebut nantinya akan disumbangkan ke negara berkembang. Stadion yang mampu menampung sebanyak 40.000 orang ini merupakan venue pertama untuk Piala Dunia 2022 Qatar yang dianugerahi peringkat bintang 5 berkelanjutan oleh Global Sustainability Assessment System. Education City Stadium memiliki atap yang terbuat dari logam yang dibentuk menyerupai berlian. Bagian luar bangunan dihiasi dengan 5.200 segitiga yang dihubungkan satu sama lain dalam bentuk menyerupai berlian. Hal inilah yang mendasari mengapa warga sekitar menyebutnya Diamond in the Desert atau berlian di padang pasir. Pada siang hari, di bagian luar stadion, pola segitiga menciptakan pola geometris kompleks seperti berlian yang berkilau saat matahari bergerak melintasi langit. Lalu di malam harinya fasad stadion akan dimeriahkan dengan warna dari lampu LED yang dayanya dipasok menggunakan panel surya. Berkat desain tersebut, Qatar mengklaim berhasil menyatukan desain ultramodern dengan arsitektur Islam tradisional. Ketika Education City Stadium sedang tidak digunakan, maka listrik yang dihasilkan dari panel fotovoltaik akan dihibahkan ke fasilitas olahraga, kampus dan rumah sakit terdekat. Selain itu, Education City Stadium juga diklaim mampu menghemat 55% air dibandingkan stadion lain. Selain Education City Stadium, 7 stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 Qatar lainnya ialah Lusail Iconic Stadium, Al Bayt Stadium, Al Tumama Stadium, Khalifa International Stadium, Ahmad bin Ali Stadium, dan Al Janoub Stadium. Berikut beberapa pertandingan-pertandingan yang akan digelar di stadion ini. Ahmed bin Ali Stadium in Qatar. Gelaran Piala Dunia 2022 tinggal menghitung hari, karena ajang paling bergengsi ini bakal terhelat pada tanggal 22 November hingga tanggal 18 Desember tahun 2022. Tercatat ada 8 venue yang akan digunakan untuk menghelat pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar, dan salah satu stadion yang digunakan adalah Stadion Ahmed bin Ali. Memang Stadion Ahmed bin Ali tidak seterkenal venue lain yang digunakan untuk Piala Dunia 2022, seperti Stadion Lusail Iconic ataupun Al Bayt. Namun stadion yang memiliki kapasitas 44.470 kursi penonton ini memiliki keistimewaan tersendiri, dibandingkan dengan Stadion Lusail Iconic ataupun Al Bayt. Pasalnya Stadion Ahmed bin Ali ini terletak di tepi lautan pasir di Al-Afai, sekitar 20 km dari area ibu kota. Oleh sebab itu stadion ini memiliki julukan sebagai gerbang menuju padang pasir. Penggemar Piala Dunia 2022 Qatar juga akan dimanjakan adanya taman lanskap, kafe, dan jalan setapak di luar Mall of Qatar yang dibuka pada 2016 dan berdekatan dengan stadion. Stadion Ahmed bin Ali atau dikenal sebagai Stadion Al Rayyan merupakan stadion serbaguna di Qatar.
Sebagian besar stadion ini digunakan untuk pertandingan sepak bola, di mana menjadi kandang untuk klub Al Rayyan SC dan klub Al Harithiyat. Al Rayyan diambil dari nama Amir Qatar ke-7 antara 1960 hingga 1972, Ahmad ibn Ali Al Thani. Stadion ini dinamai Ahmed bin Ali Al Thani, diambil dari sosok Emir Qatar yang pernah memerintah pada tahun 1960 hingga 1972. Menariknya Stadion Ahmed bin Ali merupakan stadion baru yang didirikan khusus untuk Piala Dunia 2022, tapi bukan sebuah konstruksi yang terbangun dari awal, karena terbangun dari sisa-sisa runtuhan bangunan lama. Stadion megah ini mempunyai keunggulan antaranya yaitu dapat diakses dengan mudah. Karena stadion ini sangat dekat dengan stasiun Al-Rifa, dengan durasi jalan kaki hanya 10 menit. Bekas stadion, dibangun pada tahun 2003 dengan memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 21.282 dan dihancurkan pada tahun 2015. Setelah mengalami perbaikan demi mempersiapkan Piala Dunia 2022, Stadion Ahmed bin Ali berubah menjadi salah satu stadion termegah di Qatar dengan memiliki kapasitas tempat duduk 44.470. Keputusan untuk menghancurkan bangunan lama demi bisa memberi akses jalan untuk Stadion Ahmed bin Ali. Sebanyak 90% dari puing-puing akibat pembongkaran digunakan kembali untuk pembangunan baru stadium dan untuk proyek seni publik. Pembangunan stadium baru sendiri dimulai pada awal tahun 2016. Pembaruan ini dilakukan oleh perusahaan secara patungan antara Al-Balak dan Larsen dan Toubro. Sayangnya penggemar tidak bisa menikmati Stadion Ahmed bin Ali dengan kapasitas 44.470 kursi setelah Piala Dunia 2022 berakhir karena akan dikurangi menjadi 21.000 kursi. Renovasi Stadion Ahmed bin Ali sendiri mencakup fasad media, yang akan dijadikan sebagai layar untuk proyeksi, iklan, berita, informasi turnamen dan pertandingan. Selain itu karena lokasi dekat dengan padang pasir, Stadion Ahmed bin Ali akan menggunakan sistem pendingin terpadu yang mampu mengurangi temperatur menjadi 26 derajat Celcius. Selain itu secara desain, Stadion Ahmed bin Ali memiliki ornamen unik yang menyerupai sarang bergelombang di bagian luar terinspirasi pada keindahan padang pasir dan budaya yang dimiliki masyarakat sekitar stadion. Selama Piala Dunia 2022, Stadion Ahmed bin Ali akan menghelat 7 pertandingan di mana tim nasional Wales menjadi peserta yang paling banyak tampil di stadion ini karena akan tampil sebanyak 3 match di fase grup. Tampil sebanyak itu di Stadion Ahmed bin Ali, timnas Wales jelas diuntungkan karena bisa mengklaim stadion ini sebagai kandang mereka sendiri. Dua partai menarik bakal terhelat di Stadion Ahmed bin Ali, dengan menampilkan pertandingan derby Britania antara timnas Wales versus timnas Inggris dan bentrokan dua unggulan, Kroasia versus Belgia yang berada di grup F. Lalu disambung oleh pertandingan antara Belgia melawan Kanada pada tanggal 23 November tahun 2022. Dilanjut oleh pertandingan Wales melawan tim Asia yaitu Iran yang akan diselenggarakan tanggal 25 November tahun 2022. Tim Asia berikutnya yang akan berlaga di stadion ini adalah Jepang, melawan Costa Rica. Pertandingan ini akan digelar pada tanggal 27 November tahun 2022. Berikut jadwal lengkap pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2022, yang akan diselenggarakan di stadion ini. Simak baik-baik ya, jangan sampai ketinggalan.
Khalifa International Stadium. Stadion Internasional Khalifa merupakan sebuah stadion multi-fungsi yang terletak di Doha, Qatar. Sebelum pelaksanaan Asian Games 2006 yang bertempat di Doha, stadion ini digunakan untuk pelaksanaan perandingan sepak bola, tetapi di dalam stadion ini juga terdapat fasilitas untuk berbagai macam olahraga lain. Khalifa International Stadium atau Stadion Internasional Khalifa menjadi salah satu stadion penyelenggara pertandingan Piala Dunia Qatar. Di venue ini menjadi tempat berkumpulnya pemain bintang. Khalifa International Stadium akan mengawali perjalanannya di Piala Dunia 2022 kala menjadi venue pertandingan Inggris vs Iran di fase grup B pada tanggal 21 November tahun 2022. Lokasinya yang strategis menjadikan stadion ini lama digunakan sebagai markas utama timnas Qatar ketika menggelar pertandingan. Stadion ini didirikan pada tahun 1976. Sejak saat itu sudah menggelar sejumlah pertandingan di turnamen penting. Salah satunya adalah Gulf Cup pada 1992. Khalifa International Stadium atau Stadion Internasional Khalifa menggelar seluruh pertandingan turnamen ini, termasuk babak finalnya ketika Qatar juara. Stadion ini lalu sempat menjalani renovasi pada 2005 untuk menyambut Asian Games 2006. Demi menyambut pesta olahraga tersebut, pemerintah Qatar menaikkan kapasitas Khalifa International Stadium dari 20.000 menjadi 40.000. Stadion ini juga yang nantinya menjadi lokasi upacara pembukaan Asian Games 2006. Namun, bukan cuma kapasitasnya yang membuat Khalifa International Stadium atau Stadion Internasional Khalifa seakan menjadi primadona di Qatar. Stadion ini dikenal sebagai arena yang multifungsi dan tidak hanya menggelar pertandingan sepak bola. Khalifa International Stadium sudah menjadi tuan rumah kompetisi track and field bernama Doha Diamond League sejak 1997 atau sudah berlangsung selama 25 tahun. Pada tahun 2019, stadion ini juga menjadi tempat terselenggaranya kejuaraan dunia atletik. Untuk cabang sepak bola, pentingnya stadion ini tidak usah dipertanyakan. Khalifa International Stadium atau Stadion Internasional Khalifa adalah stadion tim nasional Qatar. Tempat ini juga menjadi lokasi 3 pertandingan Piala Dunia antar klub pada 2019, yaitu perebutan tempat kelima dan semifinal, serta laga final. Di laga final di stadion ini, raksasa Inggris, Liverpool menang 1-0, atas Flamengo yang datang sebagai wakil dari Amerika Selatan. Sebagai salah satu venue Piala Dunia 2022, Khalifa International Stadium memiliki sebuah kolam berendam atau jacuzzi berara. Selain itu, berbagai fasilitas lengkap terdapat di dalam Khalifa International Stadium ini seperti, fasilitas termasuk 2 kolam renang di bawah tribun selatan, juga terdapat jacuzzi dan parkir mobil untuk 150 kendaraan, ruang ganti pemain, ruang konferensi pers, hotel, ruang kedokteran olahraga Aspetar, aula olahraga serbaguna dalam ruangan dan Museum Olimpiade Qatar, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya untuk pemain dan tim. Berikut jadwal pertandingan di Khalifa International Stadium selama Piala Dunia 2022. Silahkan simak baik-baik ya.